Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita seperti biasa Ustadz Hilman Fauzi. Hilman, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Mila sehat. Semoga seluruh pemirsa CNN Indonesia juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Hari ini Hilman, kita akan membahas tentang bahaya bohong dan fitnah. Simple banget, saya rasa kayaknya nggak ada manusia di dunia ini yang nggak pernah bohong ya. Tapi takarannya mungkin gitu kan. Ya kan gitu. Dan rasa-rasanya kita perlu membahas sebenarnya dalam Islam itu kenapa juga bohong dan fitnah itu masuk dalam kategori dosa besar. Tafadhol, silakan. Iya, Masya Allah, Tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Berbohong dan fitnah itu salah satu sikap yang harus kita jauhi dan kita hindari. Kenapa? Berbohong itu adalah ciri orang yang munafik. Dan orang yang munafik itu seburuk-buruknya orang. Bahkan dia menempati neraka yang paling dasar. Kenapa? Karena kemunafikan yang dihadirkan. Nabi SAW menyampaikan ada 3 ciri orang yang munafik itu. Yang pertama, ketika dia bicara, dia berbohong. Yang kedua, ketika dia berjanji, dia berdusta. 3, ketika dia diberikan amanah, dia khianat dengan amanah itu. Hati-hati dengan sifat bohong. Maka kebohongan itu mengantarkan kejahatan. Kejahatan itu mengantarkan keburukan. Dan keburukan itu mengantarkan ke dalam siksa api neraka. Karena biasanya orang kalau sudah berbohong sekali, maka nextnya adalah Lagi sibuk untuk menutupi kebohongan yang kemarin dia lakukan. Betul? Termasuk fitnah. Fitnah juga berangkat dari kebohongan kan? Ya. Maka hati-hati dengan fitnah. Al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena ketika kita memfitnah seseorang, itu bahayanya luar biasa. Orang karena fitnah bisa bertengkar. Orang karena fitnah bisa jatuh harga dirinya. Orang karena fitnah kita bisa mengambil kebaikan dalam hidupnya. Maka dalam keterangan lain itu mohon maaf ya, dosa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan dan termasuk dalam perzinahan. Perzinahan. Kenapa? Fitnah itu kan mohon maaf ya, kalau kita memfitnah seseorang, misalnya kita sudah minta maaf, tapi sekarang bagaimana kita membendung fitnah yang sudah kita lontarkan? Itu terus merambat. Makanya jika kita diizinkan tahu tentang aib seseorang, belajar untuk coba menahan diri. Kenapa? Karena kalau kita membicarakan aib, jika itu benar jadi ghibah, jika itu salah jadi fitnah. Jika benar jadi ghibah, jadi salah, jika salah jadi fitnah. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah engkau orang yang jujur, karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan engkau kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilahnya bohong kecil. Kadang-kadang kita suka menyepelekan, Hilman. Bohong Kadang-kadang ke anak kecil gitu misalnya, bohong gitu. Ini kan bohongnya bohong kecil gitu. Nggak ada istilah seperti itu ya. Iya, walaupun kalau mau lebih detail, apakah ada berbohong yang diperbolehkan? Kira-kira ada gitu tidak? Nanti kita bahas. belum Belum dulu Hilman. Belum. Jadi kita bahas tentang bagaimana kemudian bohong itu dan fitnah itu bisa berakibat zolim pada orang lain dan akibatnya luar biasa fatal. Betul. Maka orang yang beriman, dia akan memastikan dirinya untuk senantiasa jujur. Untuk senantiasa menjaga diri orang lain. Kan berbohong atau melakukan fitnah itu berarti merusak harga diri orang lain. Merusak dirinya, merusak orang lain. Dan menurut saya,
karakter yang paling penting untuk dimiliki oleh seseorang adalah integritasnya, kejujurannya. Betul Iya, nggak? setuju. Kalau orang sudah terlihat kebohongannya, maka biasanya kita sudah hilang kepercayaan kepada dirinya. Maka yang paling penting itu integritas, kejujuran. So, berusahalah untuk jujur dalam setiap saat, setiap waktu. Karena keimananmu, akhlakmu, dirimu, itu bisa dilihat bagaimana cara engkau memperlakukan orang lain. Ya, ketika engkau bicara, hendaklah jujur. Dan ketika engkau berhubungan dengan orang lain, jangan mudah memfitnah orang lain. Kenapa? Karena kebohongan itu mengantarkan kegelisahan. Sedangkan kejujuran mengantarkan kebahagiaan. Walaupun kadang untuk jujur itu juga pahit ya, Iya, ahilman ya. jujur bakal mujur. Mhm, Tidak jujur pasti hancur. mhm, Iya, mhm. kadang sakit, kadang pahit. Tapi bukankah ada kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada sekedar urusan dunia yang selama ini kita pertaruhkan? Maka belajarlah untuk bertaubatlah dari kebiasaan kita yang suka berbohong. Lebih menjaga kata-kata dengan baik. Makanya dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Ya, diam itu emas, tapi bicara yang baik itu berlian. Dan saat kita berbohong, berarti kita sudah menjatuhkan diri kita, karena kita akan disibukkan dengan kebohongan-kebohongan yang selanjutnya. Makanya kalau ada orang yang menyepelekan satu kebohongan kecil, maka sudah pasti hilang integritasnya. Iya. Dan untuk mengembalikan itu luar biasa berat. 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 Karena label ya. Iya. Orang udah tahu kita berbohong, maka sangat berat. Ya, maka belajarlah untuk lebih memilih gitu ya. Untuk bicara yang baik-baik saja, untuk memastikan apa yang kita ucapkan itu adalah sebuah kebenaran. Walaupun sekarang boleh jadi berbohong bukan hanya di lisan ya. Iya. Sekarang udah turun di gadget kita, di jempol. sosial media kita. Maka saat kita menyampaikan informasi juga harus benar datanya, harus benar faktanya, harus benar keterangannya, agar kita tidak masuk kategori yang hoax tadi. Ya, khawatir ada fitnahnya, khawatir ada kebohongannya, double tuh. Iya. Udah mah bohong, udah mah fitnah. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillah, wa iyadzubillah. Nah, ahilman, kalau misalnya kita sudah terlanjur bohong, Iya. atau mungkin nauzubillah ya, misalnya ada satu kondisi kita nggak tahu gitu ya, ada fitnah yang menyebar, kita ikut menyebarkan. Nah, bagaimana kita bertaubat dan kita minta maaf nih Iya. kepada korban yang kita fitnah misalnya? Iya, yang pertama kita minta ampun kepada Allah. Karena kita melakukan kesalahan itu. Dan kita harus yakin bahwa ampunan Allah senantiasa terbuka untuk hambanya yang selalu bertobat kepada Allah. Yang kedua, jika kita tahu orang yang kita zolimi dengan kebohongan kita, dengan fitnah kita, segera kita hampiri, kita datangi, kita bicara baik-baik kepada dia. Ada kesalahan yang pernah kita lakukan. Khawatirnya sekarang tuh ada fenomena jadi ngotot gitu. Iya. Udah tahu salah, tapi dia tidak mau melembutkan hati sehingga denial gitu. Dia ngeyel karena merasa harga diri dia. Dan banyak sekarang terjadi. Dan nauzubillah, justru ketika dia berbohong dan memfitnah orang, justru harga dirinya jatuh. Ya, seakan-akan dia merasakan kemuliaan, padahal dia tidak mendapatkan kemuliaan. Karena sepandai-pandainya tupai melompat, jatuhnya kemana? Kekubangan. Kekubangan juga. Ya, sepinter-pinternya kita berbohong, manusia mungkin gak lihat kita. CCTV mungkin ada matinya, tapi Allah tahu percis apa yang kita lakukan. Makanya ada sikap namanya muraqabah. Muraqabah. Apa itu muraqabah? Sikap untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Orang kalau udah punya sikap muraqabah, itu akan benar-benar menjaga dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena Allah menatapnya, Allah melihatnya, Allah mengawasinya. Manusia boleh engkau kelabui, tapi Allah nggak bisa engkau bohongi. Allah tahu. Makanya ya memang semua dari yang kecil kan. Iya. Nggak apa-apa. Jangan menyepelekan. Nggak apa-apa. Iya. Tapi justru dimulai dari yang kecil itu jadi biasa dengan yang besar. Baik, oke. Maka hati-hati. Jangan berbohong, jangan memfitnah orang. Ahilman, kita akan bahas lagi lebih lanjut. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan. Ahilman, Ya. kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait bohong dan fitnah. Tadi kan misalnya kita berlaku bohong atau fitnah orang. Nah kalau kita jadi korban kebohongan atau fitnah, kita gimana? Boleh dong marah dong? Karena itu misalnya melukai harga diri misalnya. Boleh nggak? Kecewa, marah itu kan manusiawi ya. Walaupun sebaiknya ada sikap maaf yang kita hadirkan. Ya, belajar memaafkan untuk segala hal yang menyakiti kita. Walaupun berat. Tapi boleh jadi ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang quote and quote memfitnah kita. Di saat itu Allah sedang menyiapkan pahala untuk kita. Pahala apa? Memaafkan. Kan tidak mungkin sesuatu terjadi kalau bukan karena izin Allah. Ya Allah izinkan itu terjadi terhadap hidup kita karena Allah sedang menyiapkan pahala baik untuk kita, pahala memaafkan. Baru yang kedua, klarifikasi. Kalau ternyata apa yang dia sampaikan nggak benar, kalau yang dia sampaikan itu fitnah, ya klarifikasi, sampaikan bahwa tidak sesuai dengan apa yang mereka sangkakan kepada kita. Beda antara curiga dengan nuduh. Ini tingkatannya beda tuh. Kalau curiga baru di hati, kalau nuduh udah dilakuin gitu. Makanya kecurigaan tuh ya wajar ya orang A, B, C gitu ya dengan melihat tanda-tanda di kita. Tapi kalau udah nuduh, bahkan menjatuhkan harga diri kita, kita punya hak untuk membela diri. Apalagi jika itu menyinggung tentang agama kita, menyinggung tentang bagaimana keimanan kita, maka kita perlu untuk tabayun, mengklarifikasi. Nah yang ketiga, jika kita sudah bertabayun, klarifikasi, tapi masih gitu, orang tuh masih fitnah kita, masih melakukan jangan zolim bagi kita, ya sudah, Allah sebaik-baiknya yang bisa membalas segala apapun yang terbaik untuk kita. Maka jangan menyimpulkan segala sesuatu yang terjadi dengan kacamata sepihak dari kita. Ya karena harus ombak akan terus datang ya. Akan terus datang. Ya apalagi kan mohon maaf ya, ada orang yang diuji dengan apapun yang nampak dalam hidupnya. Pohon itu makin tinggi, anginnya pasti makin kencang. Berarti jika ada orang yang mengujimu karena posisi dalam hidupmu, berarti memang kamu adalah orang yang tinggi, yang Allah sedang berikan angin-angin agar engkau goyah atau tidak gitu. Ya, maka jangan terlalu jangan terlalu baper lah kalau kata anak zaman now gitu ya. Kalau ada orang yang membicarakan kita dari belakang, berarti jelas posisi kita di depan dia. Karena dia ngomongnya di belakang kita kan. Termasuk kalau ada orang yang memfitnah kita, selama kita punya kemampuan untuk tabayun, klarifikasi, sampaikan. Dan itu hak kita ya? Itu hak kita. Baik. Ahilman, seperti biasa sudah ada pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya dong, kalau misalkan kita berbohong demi kebaikan, itu dalam Islam hukumnya gimana ya? Terima kasih. Ya Ahilman, ini pertanyaannya dari teman-teman CNN Indonesia juga nih kayaknya ya. Ada nggak sih sebenarnya berbohong demi kebaikan? Istilah seperti itu tuh seperti apa? Iya. Tafadhol. Ada beberapa berbohong yang diperbolehkan. Ya. Yang pertama, berbohong untuk mempersatukan dua orang yang sedang bertengkar. Misal, ada dua orang yang sedang bertengkar, A dan B. Kita bilang kepada si A, ada salam dari si B. Si B itu kangen sama kamu. Terus kita bilang ke si B, ada salam dari si A. Niat kita ingin mendamaikan keduanya, iya. Walaupun mereka nggak nitipin salam sama kita, tapi niat kita ingin mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan, maka di situ berbohong diperbolehkan. Yang kedua, berbohongnya untuk menghindari kita dari musuh ketika berperang. Jadi kalau ada musuh yang nanya, di mana kamu? Kan nggak mungkin jujur kan? Saya di sini, ya udah. Kalau gitu kan kita kayak menyerahkan diri gitu kan? Maka di saat itu boleh kita berbohong untuk menyelamatkan diri kita dari serangan musuh. Nah yang ketiga, ada berbohong yang boleh itu adalah berbohongnya suami istri untuk membahagiakan pasangannya. Jadi kalau misalnya istrinya nggak cantik, dibilang cantik. Nah contohnya, boleh. misalnya, Bunda tahu nggak? Bunda itu perempuan yang paling cantik di dunia. Itu kan bohong banget kan? Karena pasti subjektif sekali ya. Tapi pasti ada yang lebih cantik. Tapi karena itu adalah cara dia membahagiakan orang yang dia cintai, maka sah-sah saja. Di luar itu, ya, maka sebaiknya
tidak ada istilah berbohong demi kebaikan. Ya, di luar itu ya, di luar itu ya. Karena biasanya diawali dari sesuatu yang kita anggap sederhana, tapi akan jadi perkara yang membesar di kemudian hari. Kalau misalnya kemudian Ahilman, kita pernah melakukan kesalahan terhadap orang lain, Ya. kita belum menyelesaikannya begitu ya. Di dunia ini luar biasa pertanggungjawabannya akan sangat berat ya. Betul. Betul. Zolim sama orang itu kan Berat. berat ya. Berat. Ya, kita sering diingatkan dengan golongan bangkrut itu ya. Yang setiap amal kebaikan kita yang dilakukan di dunia itu akan habis karena kita menzolimi orang lain kan. Nanti akan dituntut oleh orang yang kita zolimi. Maka sebaiknya jangan ada gengsi gitu untuk minta maaf gitu ya. Jangan ada merasa bahwa berat untuk kemudian merendahkan hati kita agar menyelesaikan setiap persoalan yang ada di dekat-dekat kita gitu. Ya terutama sih minta ampun kepada Allah lah, agar kemudian kita dibimbing ya. Karena Masya Allah ya, perkataan benar itu dihubungkan dengan iman dan ketakwaan. Perkataan benar. Maka dalam Al-Quran Allah sampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Kan gitu. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Lihat perintahnya. Wa qulu qawlan sadida. Dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Ini kan gambaran, kalau Anda orang beriman, kalau kita orang beriman dan kita bertakwa, maka pastikan setiap yang kau katakan itu benar. Maka niscaya apa? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan memperbaiki setiap amalan kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Makanya kalau udah berbohong, berhenti. Udah tahu bohong, tapi kan nikmat, tapi kan pengen lagi. Justru kalau udah tahu ini salah, ya jangan diterusin gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita bertobat dari setiap kesalahan yang pernah kita lakukan, maka nextnya Allah akan bimbing kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan gitu. Kita ini tidak punya jaminan. Apakah kita semua benar terus, kan enggak ya? Manusia ini tempatnya salah. Manusia tempatnya lupa, iya. Tapi kita harus yakin, kullu bani adamu khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap manusia pernah berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon maaf bagi kita yang pernah berbohong, pernah memfitnah seseorang, bertaubat kepada Allah, dan jika ada orang yang pernah kita zolimi itu, segera minta maaf kepadanya. Sebelum pengadilan akhirat nanti kita temukan. Insya Allah boleh jadi wasilah Bapak Ibu ya, pemirsa CNN Indonesia menyaksikan tema kita pagi ini. Ini adalah cara Allah menegur kita, ya, agar kita menghentikan setiap kebohongan yang pernah kita lakukan. Ingat, kebohongan hanya mengantarkan kehancuran dan kejahatan. Dan kejahatan itu menghantarkan kita ke dalam siksa api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Yuk mulai berlaku lebih baik dalam hidup. Jaga lisan kita. Karena salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung lisannya. Ya. Salah satu yang menyebabkan manusia banyak dimasukkan ke dalam api neraka, kenapa? Karena tidak mampu menjaga lisannya. Oleh karena itu lebih berhati-hati ketika berkata, ya, ketika berbicara, ya, kita harus pilih-pilih. Nggak boleh terbawa emosi ya. Nggak boleh terbawa emosi. Kita harus pilih situasinya, kondisinya, kata-katanya. Karena kadang-kadang tujuannya baik, tapi caranya salah, bisa jadi nggak baik. Iya kan? Makanya bukan hanya konten, tapi konteksnya juga dilihat. Ya, bukan hanya isinya, tapi cara menyampaikan isi itu menjadi penting. Maka Masya Allah, Nabi ngingetin kita untuk benar-benar menjaga lisan kita, ya, jaga lisan kita. Makanya kalau nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Ya, kalau kita tidak bisa berkata baik, minimal kita tidak berkata kotor kan, termasuk diam. Ya, makanya kita diperintahkan berzikir. Karena zikir itu sebaik-baiknya perkataan. Zikir itu sebaik-baiknya, seindah-indahnya ucapan. Makanya orang yang senantiasa berzikir, lisannya akan dibimbing untuk bicara yang baik-baik, berkata yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, berperilaku yang baik-baik. Dan memang betul, Kamila, apa yang kita rasakan di hati
menentukan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan menentukan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan menentukan apa yang menjadi kebiasaan. Apa yang menjadi kebiasaan kita menentukan apa yang menjadi karakter kita. Dan karakter kita itulah yang menentukan nasib dalam kehidupan kita. Masya Allah. Ternyata ada rangkaian, salah satunya tergantung lisan kita. Bahkan kata Imam Ghazali, lisan ini etalase hati. Jadi kalau kita mau lihat hati orang itu bersih atau tidak, lihat lisannya. Lihat apa yang keluar dari lisannya. Karena teko selalu akan mengeluarkan apa yang ada dalam teko itu. Ya, berarti apa yang keluar di lisan kita sesuai isi hati kita. Masya Allah. Kalau kebiasaannya berbohong, kebiasaannya memfitnah, belajar membersihkan hati. Boleh jadi ada hati kita yang kotor, yang harus segera kita membersihkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi Ahilman, hati itu dicerminkan dari lisan ya. Jadi berhati-hatilah dalam berkata-kata. Kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda dapat menyampaikannya melalui email yang tertera pada layar kaca. Sebagai penutup, Ustadz Hilman Fauzi akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup. Saya Emilia dari rumah undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CNN yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu sikap yang harus kita hindari dalam kehidupan ini adalah sikap berbohong dan fitnah kepada orang lain. Kenapa? Karena kebohongan itu adalah sesuatu yang mengantarkan kepada keburukan. Dan keburukan itulah juga yang akan mengantarkan kita ke dalam siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah dosanya akan terus mengalir. Bahkan bayangkan jika ada orang yang kita fitnah, kemudian mereka menuntut kita nanti di yaumil qiyamah tentang fitnah yang kita lontarkan. Maka na'udzubillah, setiap amal kebaikan kita akan digerogoti terus oleh orang yang kita zalimi karena fitnah yang kita hadirkan. Maka Nabi SAW mengingatkan kita agar berkata jujur, berkata benar. Apa kata Nabi? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian jujur, jadilah kalian benar. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai hari ini lembutkan hati kita, tenangkan perasaan kita, perbaiki ucapan di lisan kita agar kita bicara yang baik dan bicara yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran agar bicara yang benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Duhai orang-orang yang beriman, berkatalah yang benar. Sesungguhnya Allah akan memperbaiki amalan kamu sekalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Maka mulai belajar untuk menata kata. Belajar untuk memastikan setiap ucapan yang keluar adalah ucapan yang benar, bukan ucapan yang berbohong. Ingat, di antara ciri orang munafik, siapa mereka? 1, dia yang ketika bicara berbohong. 2, ketika dia berjanji berdusta. 3, dia yang ketika diberikan amanah dia khianat. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi sifat membohongi orang lain dan sikap untuk memfitnah orang lain. Mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Duhai Allah yang melembutkan hati, duhai Allah yang menenangkan perasaan kami, ya Allah, bimbing lisan kami agar bicara yang baik. Ya Allah, bimbing lisan kami agar bicara yang benar. Ya Allah, jaga diri kami agar tidak berbohong, agar tidak menghadirkan fitnah kepada siapapun. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu untuk lisan yang tidak tertata, untuk lisan yang tidak terjaga, untuk setiap perkataan kami yang mungkin kami hilaf, ya Allah, pernah melakukan kebohongan. Ampunanmu maha luas, ya Allah. Maka ampuni dosa-dosa kami dan bimbing kehidupan kami ke depan lebih baik daripada kehidupan kami yang sebelumnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua menghindari kebiasaan atau keburukan kita ketika bicara berbohong dan memfitnah orang lain. Dan semoga Allah menjaga kita dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.